Halo semua, selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu, tanggal 12 April tahun 2020. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja. Selamat datang di bacaan harian ini. Ini adalah bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate dan jangan paksakan kalau tidak resonate. Oke, untuk informasi lebih ringkas, silakan lihat tulisan di bawah video ini ada di deskripsi. Oke, kita mulai hari ini dengan bacaan dari Rumi. Seperti biasa, hari Sabtu dan Minggu kita mulai bacaannya dengan Rumi Oracle. Satu kartu dan kita acak terlebih dahulu, kita ambil yang tengah. Hari ini kita dapat You who show the way. Dirimu yang menunjukkan caranya. You who show the way. The logical mind runs away from drowning. Lovers accept drowning in the sea as their destiny. The logical mind finds consolation in reaching a level of comfort in life. Lovers are focused beyond their own comfort. Ada dua kata kunci di sini. Menerima walaupun tenggelam, karena itu udah merasa destininya, satu ya. Yang kedua adalah fokusnya bisa keluar dari rasa nyaman. Jadi disebut sebagai lovers, pecinta, itu akan melakukan semuanya untuk yang dicintai dan menerima kalau itu artinya tenggelam dalam lautan cinta. Lautan, dan ini artinya kan ini bisa diartikan sebagai hal yang lebih luas. Kemudian kalaupun kita sangat tidak nyaman dengan situasi tersebut, kayak kita maju perang untuk negara yang kita cintai, ya, kita harus bisa membayangkan orang yang maju perang untuk negara yang dicintai meninggalkan anak dan istrinya, ya, itu menunjukkan bahwa cintanya jauh lebih besar daripada cinta kebanyakan orang yang mendapatkan kebahagiaan dari cinta itu. Cinta dan bahagia itu ukurannya sudah bukan logis lagi, tetapi sesuatu yang lebih beyond logic, ya. Ini yang kita ambil dari hari ini, dan fokusnya di sini adalah dirimu yang menunjukkan bagaimana caranya mencintai secara ini tadi dengan semua kelebihannya. Kalau kita lihat gambarnya, di sana ada entah ini mercusuar, tapi di sini adalah petunjuk terang, kita tahu ke arah sana, dan untuk sampai ke sana harus melampaui lautan yang gelombangnya sangat tinggi. Oke. Kita lanjut, ini tadi nomor 33, nomor 6. Ya, seimbang. Kita ambil satu kartu, ini ada sudah saya ambil 3 spread. Yang pertama dari Romance Angels, saya ambil yang satu kartu dan ditambah satu advice-nya, additional advice. Kita lihat di sini adalah calling in your soulmate. Kayaknya masih nyambung dengan tadi kartu yang dari Rumi. Kita sedang dipanggil oleh yang kita sebut dengan soulmate, apapun kita ini kita lihat sebagai bacaan general. Jadi ada sesuatu yang memang jadi jodohnya kita, tanda petik. Jodoh tidak hanya orang, tetapi pekerjaan, lokasi, tempat, posisi, ya, posisi memimpin. Itu kalau kita memang ditugaskan, misi kita adalah memimpin sesuatu, seberapapun kita menghindar, kita akan tetap terpanggil. Itulah yang namanya soulmate, ya, nasib, fate. Ini yang ada pada saat ini. Enjoy the bliss of holiday time together. Jadi apapun maknanya di sini, walaupun ini kartu tentang percintaan, kita ambil maknanya bahwa ada hal yang memanggil dan kita berani ke sana melampaui segala rasa nyaman kita. Ke sana tanda petik ya, karena tidak harus fisik, dan kemudian kita bisa merasakan kebahagiaan dari situasi seperti ini.
Yang kedua, kita menggunakan Crazy Sexy Love Notes, juga satu kartu ditambah dengan advice. Yang jumping adalah breathe deeply. Bernapas, napas dalam. Expand your fabulous belly. Who cares if your jeans feel too tight? Here's an idea. Buy a roomy pair. Deep, full breath in. Invigorate. They release sadness and allow ecstasy to flood in. Jadi kalau menurut saya di sini kita lihat gambarnya memang kakak satu ini agak gemuk. Who cares? Kenapa dia harus pakai celana jeans yang ketat supaya tampak keren? Karena sebenarnya it doesn't matter. Who cares? Ya, di sini who cares? Yang penting bisa bernapas dengan lega. Menjadi dirimu sendiri tanpa harus mencoba fit in dengan tuntutan dari orang lain. Choose love, ini kartu advice tambahannya, pilihlah cinta. If you're struggling with an obstacle or conflict, choose a path of love. Ini kata kuncinya, jika harus memilih, ya, yang satu nanti begini, yang satu nanti begitu, carilah jalan menuju cinta. Dan ini masih sejalan juga tadi, walaupun menuju cinta itu lebih sukar, bukan jalan yang mudah, bukan memilih jalan yang mudah kita hari ini, tetapi memilih jalan menuju cinta. Walaupun tampak lebih sukar, tetapi di tempat tersebut kita akan merasa bahagia dan kita tidak pernah lagi lihat ke belakang. Sementara kalau kita memilih dari rasa takut, ya, setelah kita memilih sepertinya kita terbebas sementara, tapi kemudian hati kita selalu bertanya-tanya, seandainya pada saat itu saya memilih cinta. Oke, kayaknya itu yang keluar dari bacaan kali ini. Sebenarnya ada satu lagi, sorry saya sudah mengambil, tetapi mungkin terlalu dalam. Anyway, saya tetap baca, mudah-mudahan teman-teman punya waktu untuk mendengarkan satu deck lagi, Sacred Destiny Oracle, mengambil yang 4 arah. Sudah mengambil 4 arah dengan tambahan satu advice. Kita ambil satu persatu dan ini gambarnya seperti ini, ya. Ini kartunya. Kita ambil dari yang pertama, Miracle. East card. East adalah timur, yang sebelah kanan. This reveals what's beginning in your life adalah miracle. Sesuatu yang mulai di hidupmu adalah tentang keajaiban. Apa sih keajaiban? Keajaiban adalah sesuatu yang sebenarnya kita tidak pernah berpikir bahwa ini bisa terjadi. Kita selalu terpana, kan keajaiban itu seperti magic, miracles, sesuatu yang hanya orang yang percaya bahwa itu terjadi adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa, dan oleh sebab itu disebut keajaiban, disebut dengan miracles. Kartu yang di bawah ini adalah apa yang akan menjadi lebih luas, expanding, menjadi lebih berkembang lagi di kehidupanmu kemudian adalah sukses, insya Allah. Ya, ada miracle terjadi, kedepannya dia akan menjadi lebih sukses. West card atau sebelah barat, this reveal what you're harvesting or gathering. Truth, yang kau dapatkan dari masa lalu yang diperoleh saat ini adalah kebenaran. Ini gambarnya adalah pohon yang ditiup, yang meniup adalah seperti tokoh yang seperti orang meniup, tapi sebenarnya itu jelas bukan orang. Jadi kekuatan yang lebih besar dari kita meniup sehingga pohon itu bergerak, karena the truth itu dikeluarkan. The truth is blown, ya, ditiupkan. North card, this is what you need to consolidate or nurture. Ya, ini yang harus kau pelihara karena sudah ada sekarang dan harus tetap ada, yaitu change. Bahwasanya ke depan itu kalau ada perubahan tidak akan berhenti di situ, tetapi perubahan masih akan terus terjadi. Ini seperti kita punya bayi yang baru lahir, ya, karena miracles-nya baru keluar kemarin. Kita berharap bahwa bayi itu akan terus tumbuh menjadi dewasa, paling tidak berada bersama kita katakanlah sampai 18 tahun. It's a long time, dari bayi kecil sampai menjadi
anak yang beranjak dewasa dan menjadi sangat pintar, sangat menawan hati. Tapi itu semua dengan proses, dan kita harus menjaga bahwa anak itu tetap berubah, menjadi tambah pintar, menjadi tambah cemerlang, tetap bisa menjaga kesehatan, dan lain sebagainya, dan semua kesempatan yang indah buat dia. Additional advice-nya adalah adventures. Jadi lihat proses ini yang mungkin akan memakan waktu cukup panjang sebagai satu perjalanan yang mungkin tidak bisa kita prediksi hasilnya. Langkah demi langkah banyak kejutan, tetapi ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Kita lihat hari ini dari chartnya, bulan berada di Sagittarius, dan ini optimisme ini sebenarnya datang dari situ. Kalau kita lihat tadi kartunya adalah kita optimis untuk menuju yang kita cintai, kita optimis semua akan menjadi lebih baik, kita optimis bahwa kita memilih cinta dalam perjalanan kita, optimis di depan ada soulmate. Oke, kayaknya di sini Sagittarius ini seperti mengingatkan kita untuk tetap optimis ke depan. Apakah mudah hari ini berpikir optimis? Tentu saja tidak. Karena dia square dengan Neptunus. Neptunus ada di Pisces, tapi sebenarnya keduanya adalah sama-sama spiritual. Sehingga walaupun square menurut saya, dan kita melihat ada perbedaan cara pandang, tetapi tetap kita pada hari ini terpanggil untuk jauh lebih spiritual, ya. Fire sign dengan water sign, karena Neptunus ada di Pisces, Pisces dengan Sagittarius itu memang tidak terlalu cocok, karena square itu sendiri kan menunjukkan dia tidak terlalu cocok. Kalau misalnya fire sign dengan air sign dengan udara biasanya memang lebih mudah menyesuaikan diri. Tetapi kalau air, salah satu harus menguap kan kalau dipanaskan, atau apinya menjadi mati, menjadi dingin. Nah, tapi tidak jadi masalah. Menurut saya ini adalah hal yang penting juga. Kenapa? Karena pada saat ini kita diajak untuk melihat sesuatu lebih tinggi, tidak hanya pada sesuatu yang langsung kita peroleh pada esok hari, tetapi lebih jauh daripada itu. Dan kalau kita lihat di sini, Merkurius sudah berada di Aries, yang square juga dengan masa depan. Ini adalah energi yang sama, di mana kita ingin melakukan sesuatu, tetapi masa depan itu belum terlalu jelas terlihat, ya. Namun kita bisa melihat bahwa setidaknya Venus dan Mars itu trine, ya. Mars ada di Aquarius dan Venus ada di Gemini, membuat kita paling tidak pada hari ini tidak ada emosi yang langsung kita hadapi dalam keseharian. Walaupun kita lihat focal point-nya adalah Chiron dan Lilith, artinya kita bisa membicarakan masalah kita, mudah-mudahan dengan kepala dingin. Mungkin kita memiliki persepsi yang berbeda, tetapi karena persepsi yang berbeda atau cara pandang yang berbeda itu sifatnya lebih jauh ke depan, itu seperti bukan sesuatu yang urgent banget. Jadi setidaknya saling paham, ya. Hari ini yang lebih dikelola adalah pengalaman masa lalu untuk mencapai satu rekonsiliasi. Ini rekonsiliasi bukan hubungan ya, tapi rekonsiliasi ide. Misalnya forgiveness, misalnya pemahaman satu pihak dengan pihak yang lain. Ya, tetapi bukan berarti bahwa akan kembali seperti dahulu lagi. Karena apa? Karena memang pengalaman sudah banyak mengajarkan hal yang lain. Dan kalau kita lihat square dengan North Node, square dengan Neptunus itu sendiri mengatakan bahwa sebenarnya ke depannya memang berbeda arah. Artinya, kalau ada panggilan dari soulmate, kalau kita kaitkan dengan kartu-kartu sebelum ini, soulmate-nya itu sepertinya bukan masa lalu.
kecuali kalau kita bisa membuat masa lalu, mengolahnya menjadi masa depan, which is very sukar pada saat ini. Oke. Kalau kita lihat pada yang lebih detail bacaannya, kita lihat Saturnus quincunx dengan North Node, dan ini sebenarnya mengatakan bahwa kenapa sukar untuk melihat masa depan, karena sepertinya untuk bisa mencapai hal tersebut prasyaratnya itu tebel banget gitu, dan itu artinya PR banyak untuk kita melangkah ke depan. Juno ada di Libra, dia di 11 derajat, dan kita lihat dia oposisi dengan Lilith, yang paling dekat dengan Lilith karena dia 9 derajat, walaupun juga sudah lewat ya Lilith atau belum sampai. Nah, ini menunjukkan bahwa memang ini energi feminin yang berlawanan. Jadi menurut saya di sini juga barangkali ada jealousy, masih ada, dan karena ini memang dua titik yang agak lama bergerak, jadi jealousy di sini masih ada. Kemudian kita lihat jealousy-nya itu ya, dia trine dengan Mars dan trine dengan Venus, dan Venus conjunction dengan Vesta. Vesta yang conjunction dengan Venus itu sebenarnya membantu kita melihat kebahagiaan itu lebih mudah. Jadi dia kayak katalis ya, katalis membuatnya menjadi mudah. Jadi kalau menurut saya pada saat ini bukan berarti masalah terkait dengan pertentangan, jealousy, mungkin juga titik air mata akan keluar, tetapi komunikasi dimungkinkan untuk membicarakan masa lalu, tetapi belum sampai merencanakan masa depan. Barangkali justru masa lalu itu menunjukkan bahwa sesuatu yang sudah berjalan lama itu memang harus dipertanyakan lagi, apakah ini masih sesuai dengan situasi pada saat ini. Oke. Dan pada hari ini kan belum bisa mengambil keputusan. Kalaupun mengambil keputusan, kita lihat keputusannya itu adalah sesuatu yang memaksa. Kita masuk ke tarot hari ini. Ambil yang 4 kartu. Iya. Jadi kalau saya lihat paling nggak hasilnya Seven of Swords itu seperti tadi ya, atau kita pakai yang lebih mudah. Ini Merkurius yang square dengan North Node atau bulan yang square dengan Neptunus. Ini gambarnya seperti ini. Kita melihat masa depan, kita tidak punya satu kesamaan. Mungkin kita berusaha saling mempengaruhi, tapi pada akhirnya kita merasa terganggu karena dipengaruhi oleh orang yang kita tahu bahwa mereka mempengaruhi hanya ingin mengambil keuntungan dari kita. Ini kita lihat kartu yang terakhir tadi. Kalau kita lihat detail, maka hari ini kita mau tidak mau harus bicara dengan orang yang tadinya kita berusaha untuk hindari, ataupun tadinya ada masalah dalam komunikasi. Pada saat ini kita memberanikan diri untuk mengutarakan apa yang kita inginkan. Ini tantangannya ya, tantangannya adalah tadi bulan ada di Sagittarius yang square dengan Neptunus. Ada hal yang rasanya nggak masuk ke logika kita, itu memaksa, seperti mendorong kita untuk hampir marah sebetulnya. Dan tetapi kalau kita bisa menahan diri, ya kesabaran itu bisa diperoleh dengan susah payah, ya. Dan di sini memang sarannya ini antara memaksakan memilih atau
ya memaksakan memilih. Jadi mungkin pada saat ini, karena ini adalah letaknya di saran dan saya berusaha memahami apa yang bisa disampaikan sebagai saran. Two of Swords terbalik adalah paling tidak sampaikan pilihan yang sudah pernah kamu buat ketika kamu sendiri. Barangkali mungkin akan berubah lagi, tetapi kamu sudah menyampaikan itu putusan yang sudah kamu timbun di hati sejak mungkin 1 tahun keputusannya, tetapi tidak pernah bisa keluar. Saat ini sampaikan bahwasanya situasinya lebih rumit daripada hari ini, itu bisa disikapi besok, tetapi hari ini kalau memang punya kesempatan untuk mengkomunikasikan, komunikasikanlah. Dan itu tadi, kalau kita komunikasikan, maka jelas orang punya ide yang beda. Dia pinginnya apa, kita pinginnya apa, sama-sama ngomong keinginan yang beda, dan kita mendengar dia inginnya apa, dan rasanya kok saya sudah begini, masih dipengaruhi untuk kesana, yang benar aja gitu ya. Tapi ya sudah, kalau memang hari ini gambar spreadnya seperti ini kan seperti warning. Kalau itu yang terjadi, dan sudah pasti merasa dipengaruhi, katakan saja apa yang sudah menjadi keputusanmu ketika komunikasi ini belum terjadi. Let's see tomorrow. Tapi kalau kamu kembali lagi dengan situasi yang membiarkan kamu terbawa arus, dengan komunikasi yang membuatmu merasa dimanipulasi lagi ke depan, kamu sudah tahu bahwa ini ceritanya akan diulang ke depan, dan ini bukan cerita yang enak. Ya, kita lanjut. Yang terakhir, saya ambil self love 5 kartu. Kartu pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke. Ini kartu yang pertama, situasinya return to center. Chaotic events do not benefit from panic reaction. The situation may not need your response. Stay calm in your heart. Dirimu tahu bahwa kalau memang situasi seperti yang tarot tadi terjadi, agak sukar untuk stay calm, tapi kalau kita sudah paham bahwa itu merupakan salah satu jalan yang harus kita lewati hari ini, ya lewati saja, bahwa besok masih ada hari untuk memikirkan. Yang penting true to yourself. Ya, kenapa? Return to center artinya ke dalam dirimu sendiri. Ini challenge-nya adalah ketika bertemu lagi. Dulu kita pernah terjatuh seperti ini. Rasanya kayak prajurit yang jatuh ini, terpuruk, dia sudah mati. Dan kita sedang menangisi sesuatu yang mati. Perempuan yang rambutnya kuning ini, dan kudanya berusaha untuk mengajak berdiri. Get up. Come on, get up. Get up. Di situ tidak bisa kamu menangis 1000 kali, dia tetap ada di situ. Dan kamu menangisi supaya dia hidup lagi, you know it's not possible. Karena dia sudah mati. Ya. No matter how far you may think you have fallen, what matters is that you try again. Selama kamu masih bernapas, kamu bisa berdiri lagi. Sukar, iya, beyond comfort. Ingat tadi kartu pertama. All is not lost until you give up. Kalau kamu give up, iya tadi seperti logika itu, tidak akan pernah melewati lautan yang gelombangnya tinggi, karena memang dari pertama kamu sudah tidak mampu lagi secara hati untuk meneruskan perjalanan ini. Solusinya adalah listen to feedback. Nothing can make you feel small unless you allow it. Kalau kamu merasa tidak mampu, merasa kecil, merasa tak sanggup lagi, itu karena kamu memang membiarkan dirimu berpikir seperti itu. You can decide what you take from feedback and how to respond. Jadi, kalau memang ini, kalau kartunya bicara, kalau orang mengatakan sesuatu yang keras tentang dirimu, kepada dirimu pada saat itu, tentu itu adalah serangan, tanda petik, psikologis, verbal, agresif, dan mungkin ada yang fisik juga. Dan kalau misalnya kita merasa kecil dan tidak stand up,
karena kita biasa menerima itu dan kita membiarkan kondisi itu terjadi, entah apapun ya yang menjadi pemikiran kamu, tetapi itu adalah yang memang kamu pilih. Kalau memang ingin tetap small, tapi di sini kita lihat bahwa sebenarnya kamu lebih kuat daripada yang kamu pikirkan. Advice-nya adalah you are safe, protection is always available to you, you have all the resources you need, both within you and around you. Percayalah dirimu itu safe, dan hasilnya adalah remove toxicity, ya. Lepaskan hal yang toksik yang membuatmu jatuh seperti ini. Ini kan masa lalunya kamu sudah terjatuh seperti ini sehingga tidak bisa lepas. Nah, sekarang adalah saat yang tepat untuk lepas. Oke, teman-teman, waktunya merangkum. Kita lihat kalau hari ini bukan saat yang nyaman, tapi kita diingatkan untuk melepaskan semua toksik, ya. Kembali ke diri kita, be strong with ourselves, bahwa orang akan berusaha menarik kita kembali ke situasi masa lalu, itu akan terjadi, tetapi kita sebenarnya diarahkan untuk masa depan, tetapi itu bukan sesuatu yang mudah, ya. Kita lihat 2 garis merah ini, dan sebenarnya kita bisa melampaui hari ini dengan komunikasi yang baik kalau kita mau membicarakan masalah besarnya dengan kepala dingin, ya. Hari ini sepertinya kamu tahu kemana hatimu memanggil, tetapi itu membutuhkan keberanian untuk bisa melewati hal yang kamu pikir itu susah. Tadi juga sudah disebutkan bahwa Saturnus yang quincunx dengan North Node itu menunjukkan bahwa masa depan bisa dicapai seperti yang kau inginkan, tetapi memang syarat untuk mencapai hal tersebut itu lumayan perjalanannya cukup melelahkan. But kalau kamu kembali ke masa lalu itu jauh lebih melelahkan dan menyakitkan. Oke, kalau kita lihat hari ini outcome-nya remove toxicity, fokuskan pada upaya untuk lepas dari hal yang membuatmu sakit, ya, tanda petik, di masa lalu. Oke, wanita yang dasar di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.